Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya di channelku Hendrik Bray. Ini aku sama Mas Sugeng mau ngobrol-ngobrol Bray, cerita tentang sebuah pilihan lah. Pilihan kenapa Korea gitu. Tapi agak canggung Bray ngobrolnya ketemu Mas Sugeng. Ini kopi gratisan, nggak beli, diminum dulu sebentar. Saya mau tanya Mas Sugeng dulu lah. Awal sebuah pilihan menjadi TKI. Awal sebuah pilihan kenapa memilih sebagai TKI? Dulu kerja di Indomaret, terus ngelihat orang naik Tiger terus bawanya tas laptop. Mas, sampean kok keren Mas. Sampean kerjanya di mana? Tak tanya gitu. Terus saya kerjanya di Korea, cuma itu pelayaran di laut gitu loh Mas. Terus saya akan mikir lagi, wah basic saya itu badannya kecil, kurus, kayaknya di laut nggak kuat gitu. Terus Nyari-nyari informasi. Jadi saya itu sama sekali nggak ada teman, nggak ada saudara yang di Korea. Jadi saya nyari sendiri, nyari LPK itu dulu, LPK bahasa Korea. Saya tanya ini apa, itu apa, bisa ngangkatin untuk ke darat. Saya nggak tahu itu program G2G apa penting nol putul lah ya. Oh, nol putul lah tenan. Awin manut wis bayar 2,5 juta dulu, cuma separuh. Katanya kalau udah lulus nanti baru separuhnya. Terus Belajar bahasa, terus ada tes dari itu G2G, ada pengumuman tes, saya ikut tes, alhamdulillah 1 kali langsung lulus, terus berangkat ke sini. waktu masnya belum ada yang namanya ujian skill ya? Belum ada, cuma ujian itu tes sama listening. Berarti berawal dari pilihan sebuah TKI dari Mas Sugeng ini berawal dari seseorang laki-laki yang memakai sepeda motor waktu itu Tiger ya? Tiger keren banget. Tiger, terus orangnya bawa apa? Laptop? Tas laptop Tas laptop yang agak kotak gitu agak kotak itu. biasanya di belakang keren. Akhirnya termotivasi terus bertanya Mas, Bertanya, Mas, kok bisa kayak keren gitu? keren. Tanya Aku kan ngasiri tau dulu, ngasiri dari kasir. Akhirnya penasaran tanya kok keren gitu. Keren. Termotivasi dari seorang laki-laki pakai motor Tiger, bawanya tas kayak tas laptop. Keren juga motivasinya. Asli, aku sama sekali nggak punya saudara, nggak punya teman yang ada di Korea. Jadi saya pikiran itu nggak punya angan-angan gaji itu di atas 10 juta ya, nggak sama sekali. Aku cita-cita di Korea itu pengen punya motor fiction. Itu aja ya. Pengen punya motor fiction, terus pulang terus kerja di Zaman rumah. itu viral-viralnya fiction dong zamannya Mas, yang warnanya merah. Lah iya. Asli aku pengennya guru motor fiction Mas. Berarti sebenarnya memacu itu dari faktor orang lain juga bisa ternyata, karena melihat orang lain kita bisa nggak seperti dia gitu ya Mas awalnya. Terus yang mengalir, saya ikut tes, terus ikut yang ngurusin LPK ini jadwalnya tes, nah, gini medical. Saya itu cuma ngikutin doang lah, nggak punya target ini nggak, cuma ngikutin aja, alhamdulillah. Sebentar Mas, sebelum dilanjut saya cek dulu Mas. Kameranya takut mati Mas saya. Yang saya takutin. Oh enggak Mas, kita lanjut. Nggak, kalau sampai sendiri. Kalau saya ini terus terang ya. Awal sekolah saya lulusan SMA. Terus terang saya SMK lah, bukan SMA. Waktu itu kejuruan. Saya mengambil sebuah jurusan itu. Lulus tahun 2008. Nah, mantap. Itu saya memilih jurusan mesin industri. Setelah itu saya kan lulus itu saya belum langsung dapat kerjaan. Saya waktu itu nganggur sudah lama Mas. Waktu itu kan hobi saya main bola terus terang. Jadi ya kayak menjalani aja lah, walaupun itu nggak punya uang. Hobi itu saya jalani sekitar berapa bulan ya? Mungkin 7 bulanan Mas Sugeng. Setelah itu aku berpikir, waduh gimana ini kok kayak gini. Mikir, akhirnya saya mencoba melamar di sebuah pabrik. Itu pabrik kertas. Daerah mana? Deket aja sama rumah, di Malang juga. Terus akhirnya kerja di situ sekitar setahun lebih sedikit kalau nggak salah Mas Sugeng. Seingat saya itu masih dapat THR saya, berarti otomatis saya setahun lebih lah di situ. Setelah itu
karena saya terlalu hobi ke bola Mas Sugeng, akhirnya saya memutuskan untuk keluar dari perusahaan itu demi mengikuti waktu itu seleksi Arema U21. Berawal dari situ, karena gagal kan Mas Sugeng waktu itu, gagal otomatis kan nggak bisa masuk lagi yang namanya udah resign kan. Akhirnya saya berpikir lagi, kok nganggur lama ini, namanya nganggur tuh nggak ada kemasukan ya nggak enak. Akhirnya saya terpaksa kuli bangunan Mas Sugeng, ikut paman saya ke Bali, daerah Kabupaten Gianyar. Itu sering bolak-balik Jawa Bali, kadang kerja 2 bulan, pernah paling lama 3 bulan, selama 3 kali bolak-balik kalau nggak salah. Setelah itu saya memutuskan merenung Mas Sugeng. Kalau saya kuli bangunan, kalau saya tua anak saya gimana, sekolah gimana, terus terang walaupun saya belum beristri Mas Sugeng sekarang, tapi intinya masa depan kan harus diperbaiki. Kalau saya kuli bangunan, masa anak saya mau jadi apa Mas? Maksudnya masa sekolah cuma minim-minim aja. Akhirnya saya punya pikiran nekat Mas Sugeng, tidak terinspirasi dari siapapun. Waktu saya diam itu tiba-tiba ada kepikiran menjadi seorang TKI. Lah waktu itu saya tidak ada kepikiran untuk ke Korea loh Mas. Tidak ada pikiran, malah pas saya mendapat info pertama dari orang-orang bukan calo apa Mas namanya Mas, penyalur tuh loh Mas. Apa ya bahasa kerennya kalau Jawa penyalur tuh apa namanya? Lupa aku. Kalau orang-orang Jawa menyebut penyalur tuh lupalah bahasanya. Pokoknya orang penyalur itu menawarkan di daerah Timur Tengah Mas. Timur Tengah waktu itu Qatar. Terus saya tanya-tanya gajinya itu kalau nggak salah loh ya, bener seingat saya dulu 9 apa 8 dulu tapi terus saya pikir-pikir waduh Timur Tengah ini kan ada gurun apa, mikirnya nggak enak lah, takut maksudnya di sana kan dekat kayak negara-negara yang perang itu, di sana ya rawan-rawan ISIS lah. Akhirnya saya undur, saya cari lagi dapat penyalur Taiwan waktu itu Mas. Bener Taiwan kok katanya harus bayar cash Mas. Terus maksudnya cashnya langsung gitu kan, setelah pokoknya beritanya muncul ini harus bayar. Waktu itu seingat saya 32 apa berapa Mas dulu waktu saya. Kebetulan orang tua saya memang gak ada dana Mas. Ya nggak jadi. Akhirnya saya berpikir lagi secara pelan-pelan mendapatkan info katanya ke Korea tuh gajinya lumayan katanya kan. Akhirnya kan kakak saya menyurvei gitu, katanya ada sekolahan, terus akhirnya sekolah lah Mas. Di situ saya terpaksa sekolah itu 3 bulan terus sebulannya nunggu ujiannya. Setelah sebulannya ada ujian Mas, alhamdulillah itu lulus ujian tahun 2014 bulan 6. Terus setelah lulus alhamdulillah ngambil ijazah, terus mengikuti ujian skill. Setelah 1 bulan kemudian alhamdulillah lulus, sending Mas. Setelah sending itu alhamdulillah Mas, nunggu sekitar sebulan. Cepet tuh. Sebulan ternyata Mas langsung prelim. Cepet banget. Jadi rezeki lah Mas, cepet prelim, langsung bulan 11 terbang Mas. Jadi dari masa ujian tempo bulan 6 ke 11 alhamdulillah cepet banget. Rezeki. Itulah cerita saya Bray. Jadi awalnya itu ke Korea sih karena merenung. Kalau Mas Sugeng kayaknya termotivasi orang. Kalau saya mungkin merenung karena terpaksa. Dapat hidayah. Merenung gini. Masa kalau kuli bangunan, anak saya mau makan apa Bray kalau kuli bangunan? Bayangin kuli bangunan. Ya maksudnya bukan menyindir, karena saya sendiri kuli bangunan dulu. Bukan saya sekarang menyindir orang yang kerja kuli bangunan loh Bray. Maksudnya dulu saya ini kuli bangunan. Kalau saya memikir, aduh kalau saya kuli terus anak saya gimana sekolah, akhirnya saya termotivasi. Jadi untuk teman-teman jangan sampai salah pengertian ya. Saya seorang kuli, walaupun sekarang pun tetap kuli. Tetap kuli. Jadi nggak menyindir loh, ini cerita tentang saya gitu aja, ceritanya gitu maksudnya. Jadi awalnya merenung. Jadi sampai Korea itu masih mimpi loh Mas awalnya. Dulu waktu nyampe di Bandara Incheon tuh kan keren Mas. Saya kan terus terang Mas, bandara internasional yang saya tahu cuma Surabaya di Jawa Timur. Surabaya ya begitu tidak membandingkan, baik semuanya baik lah namanya bandara. Tapi setelah tiba di Incheon tuh kaget, kok besar banget kan bandaranya, kok besar banget. Terus orangnya kok putih-putih. Awal lihat orang-orang asing kan, orang-orang mata sipit lah. Pas waktu itu musim dingin Mas, kaget. Jadi musim dingin ya rambut rontok Bray, terus terang. Musim dingin waktu itu rambut saya rontok. Datang
ke sebuah pabrik dijemput. Awalnya penampungan sih 3 hari. Mas Sugeng juga penampungan dong. Sama KPIZ toh. Iya. Di penampungan, di medical, ya mendapatkan materi budaya, materi tentang keselamatan kerja ya Mas kalau nggak salah. Terus setelah itu kalau yang deket dijemput sama ya bagian dari orang-orang pabrik. Kalau yang jauh kayaknya itu teman-teman dari bis ya Mas ya. Ada bis ya. Nggak tahu, aku dijemput tahu. Dijemput ya. Dijemput Kalau sama setahu saja. saya yang jauh itu ada mobil, maksudnya ke kota itulah bareng-bareng gitu. Mungkin ya dari pihak KBIZ juga kayaknya. Setelah nyampe kaget Mas saya. Saya kira yang namanya pabrik tuh yang namanya pabrik ya. Gede ngono. Pastinya gede. Safety kang ini seragam ini. Iya. Keren. Pasti ini kalau di Indonesia yang namanya pabrik kan kita kebanyakan di Indonesia kan pakai CV gitu yang kecil-kecil ya. Di sini kan rata-rata kan yang namanya pabrik tuh mikirnya besar, Bro. Pas nyampe setelah dijemput sama yang punya pabrik Mas kebetulan sajangnya. Nyampe turun kok masuknya bukan langsung ke pabrik awalnya Mas. Kok kayak rumah kontainer gitu rumahnya. Satu kontainer itu Mas dibagi 2, yang satu kantor, satu tempat tidur. Terus loh kok berhenti di situ kan gitu akhirnya. Terus saya tanya ke sajangnya, ngomong seingat saya itu Yoginen gonjang yo gitu Mas kalau nggak salah bisa saya lah. Di sini pabrik kah gitu saya artinya gitu Bray, bisa saya terus bukan. Terus ono apa kok elingku nggak begitu inget Mas saya, tapi dia bilangnya pokok ingetnya Sarayo gitulah, tinggal lah ingetnya. Terus pikiran saya tuh nggak tahu artinya Mas Yan, Sarayo tuh nggak tahu. Terus akhirnya ada yang keluar senior Mas, senior keluar kebetulan dari Jawa Tengah kalau nggak salah Seragen waktu itu Seragen, terus bilang oh kamarin nang kene turu kerjane nggak nang kene. Setelah itu kok hati terenyuh Mas, tidurnya kok di kontainer gitu. Tidur di kontainer itu baru pertama kali Bre saya rasakan di Korea, tidur di sebuah kontainer terus terang. Kalau dingin terasa banget. Sampai di temboknya tuh saya sama senior saya beli plastik Mas. Pakai solasi terus ditempelin terus muter biar nggak tembus lah anginnya. Waktu itu kalau mau ke kamar mandi ya dingin Mas, jauh kan ya? Jadi kontainernya sini, kamar mandi berapa ya, mungkin sekitar itu loh Mas, di bangunan ini loh, rumah biru 100 meter walaupun lah. nyuci beras sama saya Mas, nggak ada di situ nyuci beras sama. Jadi saya bawa magicom. Ya walaupun salju pakai payung. Jadi ya perjuangan kayak gitulah, mau masak aja. Tapi ngenes banget kalau udah di kontainer. Anginnya Mas, terasa lah angin ngenes banget. Selain masaknya kita harus ke tempatnya jauh. Kalau mau pipis juga harus keluar, dingin banget. Susahnya kalau musim dingin kita tidur harus semuanya pakai panjang-panjang karena kita kalau kencing ya Mas. Harus cepet pakai jaket lagi ke kamar kecil, susah memang. Kalau di aparte beda lagi, kalau aparte itu anget semua teman. Terus kan kamar mandi di dalam semua. Jadi iya sih, bener. Rezeki lah kalau yang dapat apartemen ya Mas. Kalau udah positif mau terbang Korea juga jangan berhenti berdoa, tetap harus berdoa teman-teman biar itu dapat tempat tinggal yang bagus. Sebelum kita terbang masa sending SLC turun ya Mas ya. Setelah prelim paling enggak ya jangan lupa berdoa, minta doa. Iya bener lah Mas, kita pasukannya sama, apapun kesuksesan kita namanya kita masih buruh kok Mas. Bukan yang punya pabrik. Bener, kita harus tetap bersyukur terus berusaha berdoa lah. Semoga teman-teman yang di Korea ini sukses semua. Iya nggak Mas? Amin. Jangan lupa kita kesini kan pangkat kita mencari uang untuk dibawa pulang, buat modal lah kita di rumah. Siapa yang mau di Korea terus kuli? Walaupun Mas Sugeng saya tanya tidak mungkin mau, iya nggak Mas? Yang namanya kuli. Iya. Pengennya di rumah kumpul anak istri. Apalagi yang sudah berkeluarga, otomatis namanya anak itu ya pasti kangennya lebih besar. Kebanyakan kata orang-orang gitu Mas. Iya nggak Mas? Iya benar Mas. Karena melihat anak itu beda sudah rasanya. Katanya gitu, walaupun saya belum berkeluarga, Bray. Katanya. Sampai sekarang di kontainer apa? Alhamdulillah Mas, enggak Mas. Sekarang udah tinggal bukan di apate tapi pabrik. Membuat Gisuksa tapi Gisuksa-nya nyaman. Nyaman. Pemanasnya lantainya juga mantap, kebersihannya lumayan.
kamar mandinya juga lumayan, alhamdulillah. Saya tinggal udah 2 tahun lebih sekarang mas di situ yang baru. Kalau dulu kontainer hampir 4 bulan kontainer, setelah itu di pabrik, tapi lumayan lah di pabrik. Ketiga yang sekarang ini saya udah pindah 2 kali Bray. Kalau bisa jangan tiru Bray, pindah. Kalau memang kerjaannya lumayan, lebih baik jangan pindah. Kalau memang ada faktor-faktor lain, ya gimana lagi, memaksa untuk pindah ya gak apa-apa, pindah lah. Karena dengan keunggulan kamu bisa bertahan, kamu bisa re-entry di situ. Keunggulannya kayaknya gitu ya nggak mas? Apalagi pindah tuh boros. Apalagi pindah pas musim dingin mas. Aduh, Panas. udah nggak dapet SMS lowongan ya. Mau tinggal di rumahnya temen terus nggak enak. Pokoknya musim dingin yang Monas. Apa ya, serba tanggung karena kita nganggur, kita butuh tempat tinggal ya mas kalau di Korea. Tapi orang-orang pindah juga kadang memang pabriknya itu benar-benar kurang nyaman lah gitu. Nggak selalu maido orang itu karena jelek jadi pindah-pindah ya, itu. bener-bener mas. Itu emang kadang kalau sampean pertama kan pasti wah pindah-pindah berarti itu orang emang nggak cocok kan pikirannya kayak gitu. Tapi bener. setelah melihat cerita sampean, pabriknya kayak gini, gajinya kayak gini, kirim 600.000 kan, Ya. oh iya emang bener harus pindah menurutku gitu. Ya pengalaman terpahit saya pertama Mas Sugeng, memang bener yang saya ceritakan ke Mas Sugeng Bray. Masalahnya saya dicurangi dalam arti, dalam kontrak kerja saya dapat makan 3 kali, tapi saya cuma dikasih 1 kali. Ya otomatis, tapi awalnya saya diem aja lah, nggak apa-apa gitu. Terus saya tiap hari Sabtu selalu kerja, berangkat jam setengah 9, pulang setengah 5, jam 5 sore. Itu hampir terus gak pernah libur. Tapi gajinya ya jauh mas, gajinya seharusnya saya mendapat berapa, tapi ya jauh lah, pokoknya intinya nggak bener. Cuma saya ya nerima dulu lah, nggak apa-apa, intinya sabar. Katanya soalnya waktu itu Mas Sugeng, saya dulu dengar teman-teman kalau belum 3 bulan jangan dulu lah, sabar dulu katanya gitu. Pindah, akhirnya saya tahan sampai 3 bulan lebih, sampai 4 bulan baru saya ngomong tuh untuk pindah pabrik. Banyak kekurangan, ya maksudnya kekurangannya kalau wajar ndak apa-apa lah, gaji bener setidaknya. Lah saya kan makan udah dicurangi sama orangnya, cuma dikasih 1 kali. Orangnya yang membuat janji, kenapa dia yang mengingkari kayak lagu ya. Engkau yang berjanji, engkau pula yang mengingkari. Sedih mas, tapi sekarang alhamdulillah mas. Sekarang udah lumayan Bray, setidaknya udah nyaman lah. Saking nyamannya nggak terasa udah mau pulang. Itulah kehebatannya Korea. Biasanya di saat nyaman-nyaman itu biasanya kita itu nggak tahu sampai pulang gitu. Sarannya gimana buat teman-teman yang baru, yang otomatis saya ngecek banyak yang mau terbang nih mas, penerbangan CPNI, penerbangan ya, banyak gitu. Ini jangan pedot-pedot berdoa, jangan berhenti berdoa teman-teman. Walau kita udah lulus, walau mau terbang, harus tetap berdoa teman-teman, biar dapat orang Korea yang gak cerewet, dapat tempat tinggal yang layak, dapat teman kerja yang bagus, yang gak nyurangi kayak gitu. Pokoknya jangan berhenti berdoa teman-teman. Saya cuma mengcopy paste dari Mas Sugeng ya. Yang pertama buat teman-teman yang segera terbang, udah mendapatkan panggilan terbang, jangan lupa berputus asa. Jangan lupa kok berputus asa. Sorry Bre, jangan lupa berdoa, minta doa kedua orang tua kamu yang utama. Terus berdoa terus pokoknya, semoga mendapat gajinya bener, terus tempat tinggalnya layak. Yang utama itu tempat tinggal, gaji bener. Yang ketiga, suasana kerja kamu paling nggak orang Koreanya tuh nggak terlalu cerewet. Dalam kategori kadang kita itu udah bisa kerja, udah bisa, tapi orangnya tuh masih ngomong terus. Jadi contohnya kayak kamu udah bisa ya ngepakin barang gitu secara cepat, tapi dia masih bilang pali-pali heje, pali-pali, terus selalu bilang cepet. Otomatis secara ya namanya naluri kemanusiaan tuh ada rasa Jawa ini mangkel lah ya mas. Pasti mangkel lah. Semoga aja pokok teman-teman mendapatkan yang terbaik lah di Korea ya. Iya nggak mas Ibu? Ya udah, vlognya diakhiri aja mas ya. Iya. Kita ngobrol-ngobrol, sharing tentang judulnya tadi tentang kalau Mas Sugeng termotivasi dari sebuah Tiger
seorang laki-laki itu mantan apa udah masih kerja di Korea lagi Mas? Maksudnya orangnya itu udah habis kontrak apa gimana? Nggak tahu Mas, nggak Cuma tahu tanya lagi itu aja ya? cuma Mas kerja di mana kayak gitu. Termotivasi dari seorang laki-laki yang bekerja di perikanan di Korea dan Mas Sugeng waktu itu dulu jadi kasir Indomaret. Akhirnya termotivasi. Kalau saya mungkin karena keterpaksaan, akhirnya merenung kenapa saya harus jadi kuli batu terus, kenapa, apakah harus jadi kuli batu. Akhirnya ya udah tak putusin menjadi seorang TKI. Alhamdulillah rezeki. Terima kasih buat teman-teman yang udah ngikutin vlog recehku ya. Kali ini aku ngevlog sama Mas Sugeng Aska. Subscribe juga YouTube-nya Mas Sugeng Aska ya buat teman-teman. Nanti komennya tak tunggu teman-teman. Komennya yang mendidik buat YouTube saya ya. Jangan yang aneh-aneh dong komennya. Ya udah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.